بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Dan sungguh yang Allah berikan kepada kita, dan sungguh apa yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat mahal. Semua kita mendapatkan. Jantung, saudaraku, sudah Allah ciptakan untuk kita dan sudah kita pergunakan puluhan tahun. Cukup satu jantung itu saja untuk kita mengatakan ini adalah anugerah tiada tara, nikmat yang sangat hebat, pemberian yang luar biasa dari Allah untuk saya. Cukup satu jantung itu saja. Sekiranya Allah tidak berikan kepadaku harta berlimpah ruah, sekiranya Allah tidak berikan kepadaku jabatan-jabatan, sekiranya Allah tidak berikan kepadaku kepemilikan atas tanah yang sangat luas, tak masalah. Yang penting Allah berikan kepadaku jantung yang sehat. Cukup satu jantung saja. Bagaimana kalau yang seperti jantung itu banyak? Allah berikan kepada kita paru-paru, Allah berikan kepada kita darah, Allah berikan kepada kita ginjal, Allah berikan kepada kita usus, Allah berikan kepada kita tulang yang Allah susun sedemikian hebat. Semua itu satu saja di antaranya tak tergantikan walau dengan emas sebesar Masjid Al-Kausar ini. Tak tergantikan. Pertanyaannya adalah, untuk apa semua nikmat-nikmat yang sangat hebat ini Allah berikan kepada kita? Untuk apa? Satu saja dari aneka ragam nikmat itu, emas sebesar masjid ini tak bisa menggantikan posisinya. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju nggak dengan apa yang saya katakan? Atau saya terlalu berlebihan soal jantung, soal paru-paru, soal darah gitu? Hah? Tak, saya melihat ada pandangan-pandangan aneh. Apakah anehnya itu karena apa, saya nggak tahu. Bisakah
jantung ini digantikan oleh posisi emas sebesar masjid? Nggak bisa. Jangankan jantung, wallahi mata saja tak bisa. Mata ini, mata yang Allah berikan kepada kita, posisinya digantikan oleh emas sebesar masjid, tak bisa. Sekiranya Allah tawarkan kepada kita, sekiranya Allah tawarkan kepada kita, hambaku, engkau mau emas sebesar masjid, berikan emas sebesar masjid. Ini berapa tonnya ini? Tapi matamu harus saya cabut. Nikmat mata saya ambil, saya berikan kepadamu nikmat emas sebesar masjid Al-Kautsar. Kira-kira kita sebagai orang yang berakal mau terima tidak? Pilih mana? Emas sebesar Masjid Al-Kautsar tapi nikmat mata dicabut, atau tetap diberikan nikmat mata walau tak pernah punya emas sebesar Masjid Al-Kautsar? Kira-kira yang mana? Perlu. Telinga sama, lidah sama, kaki dan tangan sama. Tubuh kita ini mahal. Bahkan emas sepenuh bumi tak bisa menggantikan. Pertanyaannya, untuk apa? Saya ingin mengatakan begini, banyak orang yang tak menghargai mahalnya tubuhnya dia, sehingga tubuhnya dia yang sangat mahal ini hanya untuk hal-hal yang sangat remeh sekali dalam kehidupan dunia. Hidup yang sangat mahal ini untuk hal yang sangat remeh, digunakan untuk perkara-perkara yang tak ada artinya, dipergunakan untuk hal-hal yang pada dasarnya akan membawa sesuatu yang sia-sia. Itulah dia kehidupan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ternyata kehidupan dunia itu, kata Allah, mayoritas isinya main-main, senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Allah katakan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Kehidupan dunia itu senda gurau, main-main, bermegah-megahan, pacu-pacu banyak, harta dan anak. Maka untuk itu, benda-benda mahal yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, ayo kita berpikir ulang. Apakah mungkin anugerah-anugerah hebat, karunia dari Allah yang maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang, hanya untuk hal yang seperti ini aja? Akal manusia yang sehat saja tak bisa terima, apalagi syariat. Kita gaji orang dengan gaji yang sangat besar, 100 juta per bulan, hanya untuk buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu. Kita akan mengatakan, kok aneh. Hanya untuk kerja buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu. Kita gak datang, buka kan, kita lewat, tutup lagi. Hanya untuk itu kerjaannya, kita gaji dia 100 juta sebulan. Kan ini sebuah perkara yang aneh. Kalau kita bisa memahami itu aneh, apatah lagi tubuh yang sangat mahal yang tak bisa digantikan oleh harta dunia yang melimpah hanya untuk pekerjaan yang sangat aneh, remeh. Maka itu bukanlah hikmah Allah yang maha hikmah, bukan itulah keadilan Allah yang maha adil, dan itu bukanlah datang dari Allah yang maha
segala-galanya. Kalau itu saja engkau gunakan anugerah Allah, Allah akan hinakan engkau sehina-hinanya. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia baik-baik bentuk penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Dia telah tidak menghargai anugerah kami yang sangat hebat atas penciptaan kami terhadap dirinya. Kami berikan dia sesuatu yang sangat mahal, dia gunakan untuk hal yang sepele. Radadnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan dia ke suatu tempat yang sangat rendah. Karena dia merendahkan dirinya dengan anugerah-anugerah hebat karunia Rabb-Nya. Itu di dunia sebelum akhirat, dan di akhirat pasti. Oleh karena itu, letaknya neraka di mana? Di bawah. Semakin ke bawah, semakin hina, dan azabnya semakin dahsyat. Dan surga naik ke atas. Dan semakin tinggi, tempatnya semakin baik, fasilitasnya semakin hebat. Sehingga ketika Rasulullah menyuruh kita untuk minta surga, Rasulullah menyuruh kita minta surga paling tinggi. Surga paling tinggi bernama Firdaus. Karena itu surga yang paling tinggi, berarti surga yang paling mewah, surga yang paling hebat. Yang di atas surga Firdaus itu atapnya arasy Allah Ar-Rahman. Begitu yang dikatakan Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus kepada Allah. Fa innaha a'lal jannah. Ia adalah surga yang paling tinggi. Wa saqfuha, atapnya arsyur rahman, arasy Allah yang maha pengasih. Kembali kepada yang tadi yang ingin saya sampaikan adalah, bukankah terlalu mahal, terlalu hebat anugerah-anugerah Allah kepada kita, pemberian-pemberian Allah kepada kita? Untuk apa semua ini? Jawabannya adalah untuk naik di surga Allah. Itulah jawaban. Hidup kita di dunia ini antara dua, mau naik atau mau turun. Orang-orang yang tidak mengerti apa yang Allah berikan kepadanya di dunia ini, dia akan gunakan nikmat ini untuk yang hina, maka dia turun. Dan orang yang mengerti apa yang Allah berikan kepadanya di dunia ini, dan untuk apa Allah berikan kepadanya apa yang Allah berikan kepadanya ini, dia mengerti untuk naik. Oleh karena itu ayat selanjutnya setelah summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun. Ini untuk naik loh, Pak. Lawan turun. Lawan turun. Di mana letaknya naik? Di akhirat. Pasti. Di dunia juga iya. Namun butuh sedikit fokus, mencermati, melihat ada permasalahan turun dan naik di permukaan bumi.
yang tak terlihat kecuali dilihat dengan ilmu, dilihat dengan ayat-ayat Al-Quran, dilihat dengan hadis Nabi SAW, dan dilihat dalam sesuatu pekerjaan dan tindakan yang sangat halus, yang kalau kita tidak perhatian tak nampak, karena dia sesuatu yang dilihat dengan ilmu dan basirah, baru dia kelihatan. Namun di akhirat yang tidak tampak itu, yang sering bentuknya ilmiah, imaniyah, di akhirat Allah wujudkan sejelas-jelasnya. Di akhirat Allah wujudkan sejelas-jelasnya. Dan itulah dia sya'nul akhirah, itulah dia cerita akhirat. Sesuatu yang tak nampak di dunia dibahas secara ilmiah dan imaniyah, di akhirat ditampakkan sejelas-jelasnya. Malaikat ada atau tidak? Ada. Secara ilmu dan iman, di akhirat nampak jelas. Itu dia malaikat, itu dia Jibril, itu dia Mikail, itu dia Israfil, itu dia malaikat penjaga langit dunia, itu dia malaikat penghuni langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Akan Allah tampak. Sesuatu yang di dunia ada, tapi butuh ilmu Al-Quran hadis untuk menyaksikan keberadaannya. Dia ada di dunia ini. Kita tidak ingin itu. Nanti kita lari lagi pembicaraan kita kepada pembicaraan yang lain. Fokus kepada yang tadi. Sekiranya jantungmu, paru-parumu, darah, ginjal, pankreas, usus, tulang, daging, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan, lidah, otak yang sehat yang Allah berikan, satu saja tak bisa digantikan oleh kekayaan yang sebesar ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hidup hanya untuk cari harta? Apakah hidup hanya untuk persiapan pasca pensiun? Apakah hidup untuk menumpuk kekayaan agar nanti pasca tak bekerja lagi, kekayaan ini bisa digunakan? Apakah itu hidup? Demi Allah terlalu hina. Demi Allah terlalu hina. Berapa kekayaan yang bisa kita kumpulkan dengan bertungkus lumusnya kita bekerja di dunia ini? Bisa emas sebesar masjid ini terkumpul? Tak bisa. Jantung saja tak bisa digantikan olehnya. Mata saja tak bisa digantikan olehnya, walau engkau memiliki emas sebesar Masjid Al-Kautsar. Lalu hanya untuk tabungan sekian ratus juta, entah sekian puluh miliar, Allah alam, saya tak tahu. Hanya untuk itu. Dengan modal mahal yang Allah berikan kepada. Ayolah berpikir jernih, ayolah berpikir normal, ayolah berpikir akuan, berpikir cerdas. Tak mungkin benda-benda mahal yang Allah titipkan dalam hidup kita gratis, tidak Allah minta bayaran, hanya untuk itu. Jangan kata main PlayStation, jangan kata main bola, jangan kata duduk-duduk di warung ngobrol-ngobrol gak jelas. Itu lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percaya tidak percaya, melalui media, apapun jenis medianya, televisi, koran, apapun medianya, kita digiring oleh pemilik media ini untuk itu. Karena memang itulah hidupnya mereka. Hidup mereka memang untuk itu. Maka wajar kalau itu yang mereka lakukan dan mereka menggiring kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, kita mukmin, kita memiliki panduan hidup yang jelas. Dunia ini yang kita hidup di dalamnya ini, kalau kita teropong dari akhirat,
review dari akhirat. Mudah-mudahan antum paham apa yang Anda maksud. Semua kita yang beriman dengan adanya akhirat. Karena kita akan tinggalkan dunia ini, pindah ke akhirat. Betul atau tidak? Sesampainya di akhirat, kita review berapa usia saya sebenarnya di permukaan bumi. Hitungan saya secara angka-angka pendekatan tak lebih 2 jam. Hitungan saya secara angka-angka pendekatan, bukan nas Al-Quran dan tidak nas juga, tak nas hadis, tak lebih 2 jam. Ustaz, yang benar, usia saya 70 tahun loh. Iya, tak lebih 2 jam. Yang mengatakan ini Allah, bukan saya. Tapi angka-angka pendekatan saya yang buat, itu dari saya. Tapi yang mengatakan sesingkat itu Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari saja nanti di sisi Rabbmu di akhirat, satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Kalau kalian menghitung 1000 tahun, itu satu harinya akhirat. Dan mungkin ayat ini pernah berlalu dalam ceramah-ceramah ustadz yang memberikan ceramah kepada kita, bahwa satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahun. Dan mungkin ini sesuatu yang sudah kita ketahui juga. Satu hari akhirat 1000 tahun hitungan dunia. Coba buat angka pendekatan. Kalau tidak hasilnya 2 jam. Satu hari itu, satu hari 60 menit kali 24 jam. Satu hari 60 menit kali 24 jam. 1440 menit. 10%-nya saja 144. Itu kalau usia kita 10%, usia kita 144 tahun, itu baru 10% hari akhirat. Itu baru 144 menit kita hidup. 144 menit itu berapa jam? 2 jam 24 menit. Itu kalau usia kita 140. Itu kalau usia kita 100 tahun. 10% berarti 100 tahun. 1000 ya, 1100 tahun. Berarti kita baru 144 menit. Maaf, jangan terbalik. Saya yang terbalik kayaknya tadi. Kalau kita usia kita 100 tahun, 1000 berarti 10%. Dari 1440 berarti 144 menit. Itu baru 2 jam 24 menit. Itu kalau 100 tahun. Usia kita 70 tahun, tinggal dikurangi aja. Wallahi ini yang terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti kalau mereka bertemu akhirat, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya di waktu sore atau di waktu pagi. Sore antara asar sampai maghrib, pagi jam 8 sampai jam mendekati jam 12, jam 7 mendekati jam 11. Lebih kurang 2 jam saja. Gabungkan ayat ini dengan ayat itu, buat hitungan angka-angka, maka kita akan mengatakan pendekatan angka. Hidup kita ternyata di akhirat, hidup kita di dunia yang kita katakan 70, 20, 70, 80 tahun ini, kita lihat dari akhirat, kita review dari akhirat 2 jam. 2 jam angka pendekatan, bukan kalimat syariat. Kalau kalimat syariatnya ayat tadi.
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kalau mereka sudah bertemu akhirat, seolah-olah mereka tidak tinggal di bumi kecuali hanya waktu duha, waktu sore atau waktu duha. Waktu sore, asar sampai maghrib 2 jam lebih kurang. Angka pendekatan. Hai muslim, hai muslimah, hai mukmin, hai mukminah, waktumu cuma 2 jam. Hanya untuk mengumpulkan persiapan hari tua atau untuk mengumpulkan kekayaan abadi di surga. Saya bercara seperti ini kepada saudara-saudariku yang punya iman. Kita akan meninggalkan dunia dan pindah ke akhir. Dan di akhir ada 2 tempat yang menanti. Kalau tidak hati-hati, terjerumus, tempatnya neraka. Bertakwa, berhati-hati dalam melangkah, pasti ada terjerumusnya juga. Namun bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau Allah ampuni, tempatnya namanya surga. Surga itu abadi, sebagaimana neraka itu abadi. Waktu yang 2 jam yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi ini untuk apa? Untuk itu, untuk naik di surga ilahi, di surga Allah. Yang saya katakan ini, apa yang saya tahu dari Al-Quran, apa yang saya tahu dari hadis. Namun butuh merenung, butuh tafakur dan tadabbur untuk melihatnya dengan nyata. Kalau tidak, kita ditipu iblis. Kalau tidak, kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan ini akan lebih menarik perhatian kita dibanding naik di surga Allah. Wallahi itu yang terjadi. Tidak akan ada nafsu kita untuk mencari posisi di surga. Dibandingkan dengan nafsu kita mencari posisi karir. Lihatlah kehidupan manusia kalau kita tidak percaya. Kalau ini nasib kehidupan manusia yang beriman dengan adanya hari akhirat, sangat kita maklumi kehidupan manusia yang tak peduli akhirat. Bahwa hidup mereka memang untuk hina dan hina. Turun dan turun. Wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para ulama setelah membaca syariat, mengetahui agama Allah dengan sangat sempurna, mereka mengatakan dunia ini tempat bercocok tanam. Hasilnya, petiknya di akhirat. Wallahi, kalimat yang hebat, hasil daripada tadabbur dan tafakur yang hebat, dengan makna yang sangat hebat. Karena orang yang benar-benar menjadikan hidupnya adalah untuk bercocok tanam dan bukan untuk menikmati hasil angka. Yang benar-benar sadar hidup di dunia ini untuk bercocok tanam aja, bukan untuk menikmati hasil. Hasilnya jangan diminta di sini. Di sini bukan tempat untuk memetik hasil. Kalimat ini datang kepada kita, sampai kepada telinga kita, namun banyak kita kurang memahami makna yang sebenarnya, makna dalam yang ada di dalamnya.
Disinilah letak iman. Ketika difungsikan dengan baik, di sini letak tadabbur Al-Quran. Kalau kita mentadabbur dengan baik, dan itu telah dilakukan oleh para ulama kita, dan ini hasil yang mereka temukan. Mereka baca biografi Nabi dan para sahabat, mereka baca Al-Quran, mereka saksikan kehidupan dunia yang sebenarnya di depan mata mereka. Inilah sebuah intisari yang sangat hebat yang mereka berikan kepada kita. Dunia ini bukan tempat untuk menikmati. Dunia ini semuanya tempat bercocok tanam, cocok tanam, cocok tanam, cocok tanam. Media-media yang saya katakan tadi menggiring kita bukan ke sana. Justru menggiring kita untuk bertungkus lumus sekarang agar menikmati tak lama setelah itu tetap di dunia. Terus kalau ini pola hidup kita sampai kita di akhirat nanti mau ngapain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, di perang Khandaq, di perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah, para sahabat itu di kota Madinah dalam keadaan dingin, musim dingin yang luar biasa, artinya puncak-puncaknya musim dingin. Madinah itu kalau sudah dingin, bagi siapa yang pernah merasakan hawa dinginnya Madinah, haji atau umroh tahulah, itu bisa sampai 11 derajat. Suhu itu 11 derajat Celcius. Suhunya 13. Apabila datang hujan di musim di saat puncak itu bisa keras turun sampai ke 5, ke 6. Berapa dinginnya? Allah takdirkan di tahun itu paceklik dan makanan menipis. Biasanya kalau musim dingin itu perut lapar cepat. Tambah itu lagi. Allah takdirkan di tahun itu Yahudi khianat. Pergi mereka ke Mekah menggembosi orang-orang Mekah. Saatnya kalian perangi Muhammad dan kawan-kawannya. Mereka sedang berada dalam kondisi terlemah mereka. Mereka tak akan bisa berhadapan dengan kalian kalau kalian sekarang datang untuk perang. Kalian nanti perang, kami serang dari belakang, karena kami ada di belakang mereka. Sekarang kalau kalian datang, saatnya kalian kikis Muhammad, hancurkan Muhammad sampai ke akar. Ini kesempatan yang tak akan pernah tergantikan. Kalau kalian tak gunakan sekarang, kalian menyesal. Semangat Mekah. Lalu mereka kirim pasukan terkuat mereka, terbanyak mereka, 10.000. Mereka kumpulkan seluruh kekuatan-kekuatan mereka dari orang-orang khulafa, sekutu-sekutu mereka, lalu mereka, makanya namanya perang Ahzab, perang sekutu. Kemudian menyerang kota Madinah. Nabi mendapatkan info, mendapatkan wahyu, kekuatan besar Quraisy datang. Dan kondisi Madinah dalam keadaan tak mungkin untuk perang. Orang sedang lemah, orang sedang tak kuat. Nabi mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah apa yang harus kita lakukan. Perang tak mungkin. Di saat perang tak mungkin, perang juga, itu namanya konyol. Dan Islam bukan agama konyol. Sudah jelas tak mampu perang, kita tidak punya kekuatan, lawan juga, dan akhirnya kita yang menderita parah. Itu namanya konyol. Dan agama Islam bukan agama konyol. Oleh karena itu dalam posisi lemah, umat Islam dilarang untuk berperang. Kalau itu akan mengakibatkan mudarat yang lebih besar, haram untuk berperang. Perang itu bukan semangat ingin mati seorang diri, memikirkan lanjutan agama ini dan negeri ini.
Kita tidak ingin panjang lebar di situ. Intinya adalah tak mungkin perang. Harus dihindari, berperang tak mungkin. Lalu bagaimana? Mereka akan datang. Disitulah Salman Al-Farisi membuat ide. Kita bentengi diri kita sehingga mereka tak bisa datang. Caranya gimana? Waktu tinggal sedikit. Gali parit besar. Jadi ini sebuah gunung Salak di kota Madinah. Lalu parit besar itu dibuat melingkar dari ujung gunung ini ke ujung gunung ini. Sekian belas kilometer yang harus digali. Tujuan gali apa? Hewan nggak bisa lewat, pasukan juga nggak bisa lewat. Harus turun dulu ke bawah, naik ke atas. Susah mereka untuk naik. Kalau naik pun bisa beberapa orang bisa diserang untuk. Artinya mereka tidak bisa dengan kekuatan penuh datang menyerang. Terhalang oleh yang namanya Khandaq. Oleh karena itu disebut perang Khandaq. Yang ingin saya sampaikan adalah para sahabat itu datang bekerja menggali Khandaq, keadaan lapar, tak ada makanan, dan keadaan super dingin. Berkata para sahabat, kami datang di pagi hari, bekerja, menggali, gotong royong, menggali sampai sore baru pulang. Besoknya datang lagi, gali, istirahat yang capek, yang ada tenaga gali lagi, capek, gali sampai sore, pulang. Besoknya datang lagi, gali, dari pagi gali lagi, sampai sore. 3 hari berturut-turut, tak satu pun dari kami yang makan. Lihat apa yang terjadi. Tergambar kita bagaimana kondisi para sahabat. Lapar, dingin, bekerja dari pagi sampai sore tanpa satu pun di antara kami selama 3 hari berturut-turut itu. Tak ada satu butir kurma pun di antara mereka. Ketika itulah Nabi SAW tampil di tengah mereka dan mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tak ada hidup kecuali hidup akhirat. Semangat hidup akhiratlah yang bisa membuat manusia-manusia seperti ini tak memikirkan dunia, fokusnya akhirat. Di saat genting pun mereka tetap semangat hidup walau kondisi sangat lemah. Kenapa? Motivasinya naik dan naik di surga, di akhirat. Bisa kita bayangkan bagaimana susahnya hidup. Bisa kita bayangkan bagaimana psikologis para sahabat akan diserang dengan musuh besar. Kondisi lemah, kondisi lapar, kondisi dingin, harus bekerja. Tapi semua itu mereka lalui. Dan motivasi akhiratnya lah yang membakar semangat itu. Karena mereka tahu hidup itu bukan untuk di dunia. Dunia ini tempat berlalu, tempat singgah, tempat justru yang mereka lakukan itulah cocok tanam untuk akhirat yang sebenarnya. Itu mereka. Bagaimana dengan kita? Itu salafun salih. Umat Islam pertama, generasi pertama, murid-murid Nabi kita tercinta yang dijamin surga. Bagaimana dengan kita yang ingin surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum
masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Kalian mengira kalian akan masuk surga? Seenteng itu? Tak datang kepada kalian hal-hal yang merupakan mudarat, hal-hal yang merupakan harus diuji iman kalian betul-betul mau ke surga atau tidak? Datang hal-hal yang berat. Di situ Allah ingin lihat apakah engkau benar-benar ingin ke surga atau tidak. Itu di dunia akan Allah lakukan kepada kita. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Digoncang para sahabat imannya, diuji. Dibakar pakai perkara yang sangat berat yang harus mereka hadapi agar keluar emas 24 karatnya. Itulah Nabi, itulah Abu Bakar, itulah Umar, itulah Uthman, itulah Abu Hurairah. Maaf, belum masuk Islam. Itulah Salman Al-Farisi, itulah Hudzaifah bin Yaman, itulah sahabat-sahabat Nabi yang telah beriman, itulah Sa'ad bin Rabi'ah, itulah Sa'ad bin Ubadah, itulah sahabat-sahabat Nabi yang beriman di kota Madinah. Abu Hurairah belum masuk Islam ketika itu, belum masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Mereka saya ingin menggarisbawahi, tolong diperhatikan sabda Nabi ketika kondisi yang sangat betul-betul kritis dan sangat mencekam. Nabi mengingatkan para sahabat akan kehidupan yang sebenarnya bukan di sini. Allahumma la hayata illa hayatal akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Allahumma arhamil ansar wal muhajirin. Ya Allah, rahmati ansar, ya Allah, rahmati kaum muhajirin. Dan benar, kehidupan yang sebenarnya bukan di sini. Ini kehidupan yang lebih dekat kepada mimpi daripada nyata. Sebenar-benar nyata, dan baru kita akan sadar kalau sudah ada di akhirat bahwa kehidupan kita ini hanya bagaikan angin lalu yang sangat sebentar. 2 jam, 2 jam dong. Oleh karena itu saya kepada orang-orang yang hidupnya untuk main bola saja, saya selalu mengatakan hidupmu yang sangat mahal untuk main bola. Kaki yang sangat mahal yang Allah berikan, jantung yang sangat mahal yang Allah berikan, paru-paru yang sangat mahal hanya untuk mengolah si bundar, apa namanya? Si kulit bundar, hanya untuk itu mengasah ke latihan dan latihan ketajaman tendangan ke nyawa itu. Terlalu hina tubuhmu, kau hinakan hanya untuk itu. Itu yang saya maksud tadi, atas. Engkau yang membuat dirimu hina karena yang kau miliki terlalu mahal untuk sesuatu yang sangat remeh. Walaupun dengan uang itu engkau dapat miliaran, dengan tendanganmu itu engkau dapat miliaran, saya nggak peduli mau miliaran atau tidak. Tapi hidupmu untuk nendang bola, Bapak dan Ibu yang dimuliakan, yang saya muliakan, wallahi apa yang saya katakan sekarang sesuatu yang ada di dalam hati saya keluarkan. Dan agama adalah nasihat. Ini nasihat. Baiklah nasihat ini. Kalau kita belajar dari Nabi kita tercinta, lebih daripada keadaan yang tadi saya gambarkan pada saat perang Khandaq, Nabi lebih daripada itu.
Nabi itu hidupnya benar-benar untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap Rasul terima uang, terima harta, itu tak akan berlalu 10 hari dan harta itu masih ada di kepemilikan beliau, itu nggak kena. Pasti harta itu 10 hari ludes, habis, diletakkan di akhir. Kalau masih ada sisa, beliau dapat harta, dapat ghanimah, harta hasil perang. Itu banyak itu hartanya, tak sedikit itu hartanya. Itu tak akan ada 10 hari berlalu masih sisa harta itu, nggak akan ada itu. Pasti dalam 10 hari itu semua itu habis. Kalau masih ada sisa, kata beliau, ternyata dalam 10 hari masih ada sisa, itu pasti sesuatu yang beliau siapkan untuk bayar hutang yang belum jatuh tempo. Suatu hari di sholat asar, setelah sholat asar, biasanya Rasul setelah sholat menghadap ke para sahabat berzikir, dan zikir mereka masing-masing. Nabi berzikir sendiri, sahabat berzikir sendiri-sendiri. Begitu kehidupan Nabi dan para sahabat. Namun di sholat asar kali ini, baru selesai salam, Rasul langsung berdiri, langsung tergesa-gesa pulang. Kayak ada sesuatu yang sangat mendesak yang harus beliau lakukan. Tak biasanya Rasul tiba-tiba tinggalkan tempat sholat lalu pergi ke rumah, kayak orang tergesa-gesa pergi ke rumah. Kalau orang baliknya tenang, lain cerita, ini nampak tergesa-gesa aja. Sehingga yang dilakukan Rasul itu tak lazim beliau lakukan, sehingga menjadi daya membuat para sahabat tertarik untuk bertanya, ya Rasulullah, tadi kami saksikan engkau, kami saksikan engkau habis sholat asar tiba-tiba tergesa-gesa meninggalkan masjid. Kayak ada hal-hal terburu-buru yang harus engkau lakukan. Tahu apa jawaban Rasul kita tercinta? Di rumahku ada beberapa dinar yang belum kau infakkan, dan aku ingin infakkan dan lupa. Baru ingat tadi setelah sholat, makanya aku buru-buru untuk keluar menginfakkan harta. Di rumahku ada beberapa dinar, beberapa uang emas. Aku ingin menginfakkannya, namun lupa. Sehingga terburu-buru pulang ke rumah untuk menginfakkan harta, menginfakkan emas yang ada pada beliau untuk diinfakkan, untuk diletakkan di akhir. Itulah Rasul kita tercinta. Yang ketika Umar melihat kehidupan beliau yang serba ala kadar, Umar menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, raja-raja Persia, raja-raja Romawi hidup dalam kemewahan, sementara engkau adalah manusia terbaik. Tahu kemana arah pembicaraan? Engkau manusia terbaik, engkau manusia terbaik. Sementara Persia dan Romawi, raja Persia dan Romawi hidup dalam fasilitas mewah. Engkau begini, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau sudah ragu dengan akhirat, wahai anak Khattab. Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita akhirat. Biarkan dunia untuk mereka, biarkan. Mereka orang-orang yang kebaikannya hanya mereka dapatkan di dunia, nikmat sebentar di dunia, untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Ini Rasul kita. Ini orang yang kita menyatakan secara lisan, suri tauladan, saya adalah Nabi Muhammad SAW. Beginilah beliau. Saya tidak karang-karang, saya tidak lebihkan, saya tidak kurangkan. Itulah Rasul kita tercinta. Yang Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, badan beliau agak sedikit tinggi. Di antara orang Arab, orang Arab saja mungkin dari postur kita lebih tinggi mereka. Ini Hasan al-Basri orang Arab yang tingginya. Itu kalau jinjit pelakon Rasul kesentuh. Saking kecilnya rumah beliau, rendahnya rumah beliau. Masyaallah muslimin,
Masyaallah muslim. Kembali kita kepada poin yang tadi ingin kita sampaikan. Hati-hati dengan fenomena dunia yang tampak di mata, menyilaukan mata, sehingga lupa sebenarnya dia tempat persinggahan yang sangat singkat hidup kita yang sebenarnya di akhirat. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan hanyalah akhirat. Ini firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 60 sekian, 64 apa. Akhir-akhir surah Al-Ankabut. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Saudaraku, kita diajak oleh mereka yang punya media untuk fokus kehidupan dunia. Kalau kita sambut itu, selamat. Fokus akhirat kita hilang, terkikis. Yang akan terjadi apa? Fokusnya di dunia, akhirat ala kadar. Karena Allah telah mentakdirkan hati itu fokus ke satu titik. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Surah Al-Ahzab. Allah tidak pernah menjadikan dalam diri seorang manusia dua hati. Nggak bisa. Fokusnya ke satu titik. Kalau sudah fokus ke titik ini, yang lainnya nggak bisa fokus. Maka ketika media-media itu menarik kita untuk fokus kehidupan dunia, maaf, fokus kita ke akhirat akan hilang. Terkikis. Dan kalau ataupun kita ada persiapan akhirat, maaf, ala kadar. Itu real, itu kehidupan nyata, itu sesuatu yang tak terbantahkan. Kita mau yang mana? Mau yang 2 jam atau yang mau abadi? Mudah-mudahan bermanfaat dengan pagi kita, subuh hari yang berbahagia ini. Semoga kita benar-benar bisa menjadikan hidup kita, dunia ini, tempat untuk bercocok tanam. Perbanyak cocok tanam kita di sini, dan jangan untuk memetik di dunia ini. Enggak hidupnya untuk oleh karena itu ketika Islam sempurna, Rasulullah cabut. Rasulullah panggil, nyawa Rasulullah cabut. Itu setelah Islam sempurna kan? Diturunkan ayat di akhir tahun 10 di kota Makkah, Islam sempurna. Berapa bulan setelah itu Rasulullah diwafatkan Allah. Karena dunia ini bukan untuk menikmati. Dunia ini untuk bertungkus lumus, menikmatinya di akhir. Kalau kita hidup ini untuk menikmati di akhirat, di dunia ini untuk menikmati, yang tersisa di akhirat yang mana? Mari kita berpikir ulang. Kita orang yang beriman dengan adanya hari kematian dan adanya hari berbangkit, adanya surga, adanya neraka, adanya akhirat yang abadi. Yang abadi. Wallahi kalimat abadi ini kalimat yang bisa kita ucapkan namun tak bisa kita bayangkan. Membayangkan dan kita tak sanggup karena otak kita gak cukup untuk itu. Apakah abadi di dalam surga ataukah abadi dalam azab? Wallahi ini bahasan di antara bahasan terbesar yang ada di dalam Al-Quran.
yang banyak sudah kita lupakan. Mari kita review lagi keimanan kita. Mari kita review lagi ilmu kita tentang Al-Quran. Mari kita review lagi suri tauladan kita yang sebenarnya, Rasul dan para sahabat, bagaimana kehidupan mereka, agar jangan sampai fata morgana dunia ini membuat kita lupa bahwa hidup ini bukan untuk diri, tapi hidup ini di dunia persiapan utama kehidupan yang utama di akhirat. Soal apa yang Allah berikan kepada kita di dunia, berapa yang Allah beri, Allah mudah, tapi tidak menjadi fokus utama, agar fokus utama kita tetap untuk illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Semoga kita berhasil menjadi orang-orang yang seperti itu di permukaan bumi. Sampai di sini tausiah kita di pagi yang berbahagia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang fastabiqul khairat. Semoga menjadi orang-orang yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Semoga kita menjadi orang-orang yang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan itu semua adalah ayat yang menyuruh kita ekstra lomba-lomba untuk mencapai derajat tertinggi di surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi